Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kaidah pencacahan, atau khususnya itu adalah aturan pengisian tempat. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Terdapat 3 aturan dalam mencacah, yakni aturan pengisian tempat yang tersedia, aturan permutasi, dan aturan kombinasi. Dan khusus untuk pada video kali ini, kita hanya akan membahas tentang aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat, contohnya, tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Penyelesaiannya, angka-angka yang tersedia disusun 3 angka dan tidak boleh berulang. Angka-angkanya 3, 4, 5, 6, dan 7. Ingat, pada aturan pengisian tempat, dalam penyelesaiannya kita harus melihat syaratnya. Di sini terlihat syarat utamanya adalah 3 angka tidak berulang, yang disusun dari bilangan 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena di sini syaratnya adalah 3 angka, kita buat di sini 3 buah kotak. Karena nanti kita isi menjadi 3 buah angka. Nah, di sini kata-katanya adalah tidak berulang. Maka angka 3, 4, 5, 6, dan 7 ini kita boleh hanya menggunakannya dalam sekali. Nah, di sini 3, 4, 5, 6, dan 7. Misal kita kalau 3 angka itu berarti sebuah bilangan itu adalah sebuah bilangan ratusan. Nah, di sini 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada berapa buah angka? Di sini terdapat 5 buah angka. Makanya di sini kita tulis 5 karena dia mempunyai 5 buah angka. Misalkan pada angka ratusan kita pakai angka 3. Karena tidak boleh berulang, maka angka 3 ini kita coret. Sisanya adalah 4, 5, 6, dan 7. Itu ada 4 buah angka. Nah, di sini kolom kedua kita tulis angka 4 karena di sini sisa 4 buah angka yaitu 4, 5, 6, dan 7. Misalkan pada angka puluhan ini kita gunakan angka 4. Jadi sisa angka tersedia adalah 3 buah angka. Nah, jadi jumlah bilangan yang bisa disusun 3 angka dan tidak berulang dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah 5 dikali 4 dikali 3, yaitu adalah 60 buah bilangan. Sedangkan untuk contoh yang B, angka-angka yang tersedia disusun 3 angka boleh berulang. Nah, seperti yang pada contoh nomor A, karena di sini syaratnya adalah 3 angka, maka kita gunakan di sini 3 buah kotak. Nah, di sini pada kolom pertama, di sini kan ada 5 buah angka yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya adalah 5 buah angka. Nah, di kolom pertama kita tulis angka 5 karena dia mempunyai 5 buah angka. Karena misal untuk angka ratusannya kita gunakan angka 3. Karena di sini syaratnya adalah boleh berulang, maka angka 3 ini kita bisa kembalikan. Sisanya adalah tetap 5 buah angka. Di sini kita tulis 5 karena dia tetap 5 buah angka. Misal pada kolom kedua ini kita gunakan angka 7. Karena dia bisa berulang, jadi angka 7 ini masih bisa digunakan untuk sebagai angka satuan. Nah, karena di sini jumlah angkanya masih tetap
5 buah angka, yaitu angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, jumlah bilangan yang bisa disusun 3 angka dan boleh berulang dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125 bilangan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika bilangan itu nilainya harus genap. Yang kedua, harus ganjil. Nah, perhatikan di sini. Perintahnya adalah 3 angka berlainan. Artinya, angka-angkanya tidak boleh sama atau tidak boleh berulang. Penyelesaiannya, angka-angka yang tersedia disusun 3 angka dan genap. Ingat, suatu bilangan dikatakan genap dan ganjil jika bilangan itu mempunyai satuan yang genap, maka bilangan itu genap, dan satuannya ganjil adalah bilangan itu berupa bilangan ganjil. Nah, di sini ingat, 3 angka, maka kita buat kolom kotak, jumlahnya adalah 3 buah kotak, karena dia di sini adalah 3 angka. Nah, perhatikan di sini. Bilangannya adalah genap. Seperti yang saya sebutkan tadi, bilangan itu dikatakan genap jika satuannya adalah berupa bilangan genap. Di sini bilangan genap adalah angka 2, 4, dan 6. Nah, di sini jumlah bilangan genapnya adalah 3 buah bilangan. Makanya kita di sini tulis 3 buah bilangan. Kenapa kita tulis di sini? Karena anggaplah ini adalah 1. Nah, misalnya satuannya ini, kita gunakan angka 6. Nah, maka angka yang tersedia untuk bilangan ratusan adalah 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah ada 4 buah bilangan. Nah, di sini ada 4 buah bilangan. Misalkan, angka ratusan kita gunakan angka 2. Maka, sisa bilangan yang dapat digunakan untuk angka puluhan adalah 3, 4, dan 5, yaitu ada 3 buah angka. Nah, kayak kita di sini tulis 3. Jadi, bilangan yang dapat disusun 3 angka dan jumlahnya genap dan tidak berulang adalah 4 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 36 buah bilangan. Nah, yang B, yang tersedia disusun 3 angka dan hasilnya adalah ganjil. Nah, sama seperti yang di atas, dan seperti yang saya jelaskan tadi, bilangan itu disebut bilangan ganjil jika satuannya adalah berupa bilangan ganjil. Nah, di sini kita diminta adalah menyusun 3 buah angka. Berarti kita gunakan 3 buah kotak. Nah, pada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 ini, angka ganjil adalah angka 3 dan angka 5. Berarti satuannya di sini kita tulis 2. Karena angka ganjil di sini jumlahnya adalah 2 buah angka. Misalkan, untuk angka satuannya, angka ganjil, kita gunakan misalnya angka 3. Nah, jadi jumlah sisa bilangan adalah 2, 4, 5, dan 6. Jumlahnya adalah 4 buah bilangan. Kita ditulis di sini adalah 4, karena sisa 4 buah bilangan. Misalkan, untuk angka ratusan, kita gunakan angka 2. Jadi,
angka puluhan yang bisa digunakan adalah angka 4, 5, dan 6. Jumlahnya adalah 3 buah bilangan. Di sini kita tulis 3. Jadi jumlah bilangan yang dapat disusun dari 3 angka dan angkanya ganjil adalah 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24 buah bilangan. Selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Yaitu tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika bilangan itu nilainya lebih dari 2000 dan yang B kurang dari 3000. Penyelesaian. Perhatikan di sini, angka-angka yang disusun 4 angka dan nilainya lebih dari 2000. Karena di sini yang diminta adalah 4 angka, berarti di sini kita buat 4 buah kotak. Atau kalau syaratnya itu ribuan, berarti dia mempunyai 4 buah angka. Karena tadi angka-angkanya itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, perhatikan di sini keterangannya. Lebih dari 2000. Berarti bilangannya itu lebih dari 2000, misalnya 2100 dan seterusnya. Di sini dari angka 1, 2, 3, 4, 5, angka yang bisa kita gunakan untuk menyusun 4 angka yang nilainya lebih dari 2000 adalah angka 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 2 juga ikut? Karena 2001 itu lebih dari 2000. Nah, ribuannya di sini berarti ada 4 buah angka yang bisa kita gunakan. Kita tulis di sini angka 4. Misalkan, untuk angka ribuan yang lebih dari 2000 yang kita gunakan misalnya angka 2. Berarti, sisa bilangan yang dapat disusun untuk angka ratusan adalah sisa 4 buah bilangan, yaitu angka 1, 3, 4, dan 5. Di sini berarti sisa 4 buah bilangan. Misalnya, untuk angka ratusan, kita gunakan angka 1. Berarti, untuk pilihan angka puluhan, sisa angka 3, 4, dan 5, yaitu 3 buah bilangan. Jumlahnya 3, 4, 5 itu terdiri dari 3 buah bilangan. Misal, untuk bilangan puluhan, kita gunakan angka 5 misalnya. Berarti, angka yang bisa digunakan untuk angka satuan sisa angka 3 dan 4. Jumlahnya adalah 2 buah angka. Jadi, bilangan 4 angka yang nilainya dari 2000 yang bisa disusun adalah 4 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah 96 buah bilangan. Dan contoh yang selanjutnya adalah 4 angka dan nilainya kurang dari 3000. Nah, lihat di sini syaratnya adalah 4 angka. Berarti kita buat 4 buah kotak. Nilainya kurang dari 3000. Bilangan yang kurang dari 3000 itu berarti mulai dari 2999 ke bawah. Berarti bilangan yang bisa kita gunakan untuk angka ribuan yang kurang dari 3000 kemungkinannya adalah angka 1 dan angka 2. Jumlahnya adalah 2 buah bilangan, yaitu angka 1 dan 2. Misalkan, di sini kita gunakan angka 1 sebagai angka ribuan. Jadi sisa angka yang bisa digunakan untuk angka ratusan adalah angka 2, 3, 4, dan 5, yaitu terdiri dari 4 buah angka. Berarti kita tulis di sini 4.
Misalkan untuk angka ratusan kita gunakan angka 2. Jadi sisa bilangan yang dapat kita gunakan untuk angka ratusan adalah 3, 4, dan 5. Itu jumlahnya adalah 3 buah angka. Misalkan kita gunakan di sini adalah angka 4. Nah, jadi sisa bilangan yang dapat kita gunakan untuk angka satuan yaitu sisa angka 3 dan 5. Itu jumlahnya adalah 2 buah angka. Makanya kita tulis di sini 2 angka 2. Jadi bilangan yang dapat disusun 4 angka dan nilainya kurang dari 3000 dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2, yaitu jumlahnya adalah 48 bilangan. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk materi aturan pengisian tempat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tanda suka. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silakan klik tanda tidak suka. Jika ada pertanyaan dan kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.